lintasan di depan pom bensin Unit 2, yang mana korban ini salah satu penumpang bis. Dari keterangan korban bahwa pelaku ini berpura-pura menawarkan jasa ojek. Nah, jasa ojek, si pihak korban ini tidak mau. Lalu si pelaku merampaslah tas yang berisikan sejumlah uang dan HP milik korban. Jadi hasil lidik terkait masalah kejadian curas untuk TKP pom bensin Unit 2, dari informan didapat bahwa HP dipegang oleh salah satu tukang cek. Proses lidik kejar orang yang patut dicurigai dalam pelaksanaan tugas, laksanakan sesuai SOP dan tetap hati-hati. Sahabat RTV, kejadian penjamretan yang dialami oleh seorang wanita bulan November lalu di Jalan Lintas Timur Tulang Bawang, Lampung langsung direspon cepat oleh tim TKP 308 Polres Tulang Bawang dengan memburu terduga pelaku jambret yang sudah diketahui keberadaannya di pangkalan ojek Pasar Unit 2 Tulang Bawang. Nah, setelah sampai di lokasi, polisi langsung menyergap terduga pelaku jambret yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek tanpa perlawanan. Siapa namanya? Samsul ya? Samsul. Kamu sama Samsul? Mana? HP-nya mana? Ini BB-nya? Ya. Ini apa? Ini HP kamu curi samping gua itu? Yang kamu rampas tuh? Ya, yang kamu Itu ibu-ibu ya? Yang kamu nodong sama ibu-ibu itu? Ngomong. Ya. Dijawab. Ya, ini HP nih. Ya, siapa pelakunya? Mau siapa kamu? Udah jujur. Kamu motor mana motornya? Ini HP jadi. Motor ini. Ini motor yang kau pakai. Duitnya kemana? Duitnya setengah kemana? Itu laporan korbannya ada duitnya 1,5 juta. Kamu bukan nambah-nambahin ya. Kamu dari tadi bukan pelin-pelan ya. Tambah-tambahin silahkan. Iya, kamu sudah salah ngotot lagi kamu nih. Setelah tertangkap dan untuk melengkapi barang bukti, terduga jambret ini diminta untuk menunjukkan di mana pakaian yang digunakan saat menjambret, yang disembunyikan di rumah kakak iparnya di Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Jadi, 16. Astagfirullah, Lena. Apa nih sampai ya? Ini kepikiran ya Allah. Amannya begini. Ibu-ibu korbannya turun dari bis, langsung dihantam, ambil duitnya, rampas HP-nya. Sahabat RTV, baru saja kita saksikan aksi tim TKP 308 dalam menangkap terduga jambret di Tulang Bawang, Lampung. Nah, ternyata banyak nih laporan netizen yang masuk melalui akun media sosial kami @rtv10.2 tentang berbagai tindak kejahatan di Kabupaten Tulang Bawang. Dan untuk merespon laporan netizen ini sudah ada Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Sandi Galih Putra. Selamat malam Pak Sandi. Selamat malam, Mbak. Langsung saja Pak, saya sampaikan beberapa laporan netizen terkait tindakan pelanggaran hukum di wilayah Tulang Bawang ya Pak. Yang pertama dari akun @Dion_Winjalal. Ia melaporkan di daerah Gedung Aji Lama, rawan premanisme Pak. Dimohon sering patroli di sini dong Pak, saya takut. Selanjutnya ada lagi laporan yang masuk dari akun @Putra Official.
yang dimana ia melaporkan, Pak, di wilayah Menggala banyak preman dan begal di sini. Segera ditangkap dong Pak, biar warga tenang. Nah, Pak Sandi, dalam tayangan yang baru saja kita saksikan bersama tadi, tim TKP 308 berhasil meringkus terduga jambret dengan korban seorang wanita. Apakah kasus jambret di wilayah Tulang Bawang marak terjadi, Pak? Dan biasanya di daerah mana saja yang rawan, Pak? Untuk tindak pidana pencurian dan kekerasan atau dalam hal ini jambret yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Tulang Bawang. Yang pertama itu di Jalan PT SGC di Sil, karena di sana situasi kondisi keadaan sangat sepi dan gelap. Selain itu sering juga terjadi di Jalan Lintas Timur. Selain penjambretan, netizen juga melaporkan maraknya aksi premanisme nih Pak. Kenapa sih Pak kasus-kasus seperti curat, curas, dan curanmor begitu marak terjadi di Tulang Bawang? Baik Mbak, untuk perkara C3 dalam hal ini tindak pidana curas dan curanmor, untuk yang terjadi di wilayah hukum Polres Tulang Bawang, dan alhamdulillah kebanyakan dari kejadian udah kita berhasil ungkap semua, walaupun tidak semuanya kita ungkap, cuma sebagian besar udah berhasil kita ungkap. Yang mana yang terakhir pada saat kejadian tindak pidana curas yang terjadi di depan pom bensin unit 2, satu orang pelaku udah kita amankan dan udah kita proses sidik dan udah kita tahan. Yang mana pada saat itu modusnya dia mencari di hal ini korban, rata-rata perempuan korbannya. Pada saat korban sendirian lengah, didekati oleh pelaku, ditarik dan diancam diambil barang-barang berharganya. Dan alhamdulillah itu perkara tersebut dan kita ungkap dan kita tahan pelaku itu. Yang terakhir Pak Sandi, apa langkah Polres Tulang Bawang dalam menekan dan mencegah tindak kriminal terus berulang Pak? Baik, untuk langkah yang kita kedepankan di Satreskrim Polres Tulang Bawang untuk menekan tindak pidana C3, baik itu curas dan curanmor. Yang pertama, kita ada namanya tim TKP 308 Polres Tulang Bawang, yang mana pada saat jam-jam tertentu atau jam-jam yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana C3, kita melaksanakan hunting restrim. Setelah kita mengadakan hunting restrim, yang mana anggota TKP 308 Polres Tulang Bawang pun pada saat jam-jam tertentu juga mendatangi atau melakukan patroli yang dianggap jam rawan terjadinya tindak pidana baik itu curas maupun curanmor. Selain melakukan hunting restrim, yang mana dari Satreskrim Polres Tulang Bawang juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan hati-hati dalam setiap melaksanakan aktivitas kegiatannya, karena kebanyakan dari para pelaku tindak pidana baik itu curas dan curanmor rata-rata mencari korban yang dianggap lemah, dalam hal ini perempuan, dan kebanyakan di tempat yang sepi dan kurangnya dari keramaian. Yang mana untuk wilayah hukum Polres Tulang Bawang atau keadaan di Kabupaten Tulang Bawang sendiri masih banyaknya jalan-jalan yang sepi dan gelap, yang mana menjadi incaran untuk para pelaku tindak pidana C3 tersebut. Baik, terima kasih AKP Sandi Galih Putra, Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang. Selamat malam Pak, dan tetap semangat dalam memberantas kejahatan ya Pak. Sahabat RTV, kami ajak Anda yang mencurigai atau melihat tindak pelanggaran hukum di sekitar Anda untuk melaporkan ke akun media sosial kami yang tertera di layar Anda. Berkat laporan Anda, pelanggaran yang terjadi akan bisa dilacak oleh aparat penegak hukum. Dan terakhir, tak lupa kami ajak Anda untuk tetap berdisiplin dalam menjalankan masa kenormalan baru pandemi Corona. Saya Desmona Chandra dalam program 10.2. Lihat, lapor, lacak. Selamat malam dan sampai jumpa. Positif. Siapa namanya? Tangsel ya? Tangsel.
Kamu Samsung. Mana Tuan? HP-nya mana? Ini BBM-nya. Ya. Ini HP kamu curi sampai gua itu. Yang kamu rampas tuh. Astagfirullah, ya Allah, Len. Apa boleh sampean? Ini kepiye tenan, ya Allah.